Yeah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Rabbi zidni ilman warazukni fahman. Anak-anakku sekalian yang Bapak sayangi dan Bapak banggakan, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa bertemu kembali dengan video pembelajaran ulasan materi pelajaran mingguan yang mungkin terakhir, ulasan pelajaran mingguan terakhir di semester 1 ini. Udah sekitar 7 atau 6 video yang udah di-upload di channel YouTube Bapak ini sebagai ulasan materi, dan ini adalah video terakhir yang Bapak sampaikan akan membahas tentang sholat sunnah. Dalam 2 pekan kebelakang Bapak sudah membahas materi ini 2 pekan berulang terus-terusan sebagai penguatan tentang macam-macam sholat sunnah. Nah, di sini ada berapa ya, lumayan banyak juga tentang sholat sunnah itu sendiri. Bapak memberikan penjelasan bahwa yang dimaksud dengan sholat sunnah di sini seperti yang di dalam ta'rif atau definisi disebutkan bahwa ma yuthabu ala fi'lihi wa la yu'aqabu ala tarkihi, yaitu apabila dikerjakan mendapat pahala dan apabila tidak dikerjakan pun tidak apa-apa. Beda halnya dengan definisi atau ta'rif dari wajib, ma yuthabu ala fi'lihi wa yu'aqabu ala tarkihi. Jadi kalau misalnya wajib itu apabila dikerjakan maka akan mendapatkan pahala, dan apabila ditinggalkan maka akan mendapatkan dosa atau siksa. Nah, di sini sholat sunnah di sini meskipun wala yu'aqabu ala tarkihi, tidak apa-apa kalau ditinggalkan, tetapi di sini Bapak menegaskan bahwa meskipun ini sunnah, tetapi kita harus berusaha untuk bisa melaksanakannya, sehingga kita mengenal dengan adanya istilah sunnah muakkadah, sunnah yang dianjurkan untuk dilaksanakan. Nah, baiklah anak-anakku sekalian, sekarang kita menginjak kepada sholat sunnah yang pertama, yaitu sholat tahiyatul masjid. Sholat tahiyatul masjid adalah sholat 2 rakaat yang dilakukan manakala kita memasuki masjid. Setiap kali kita memasuki masjid, kapanpun itu, dimanapun masjidnya, maka disunnahkan kita untuk bisa melaksanakan sholat 2 rakaat yang dilaksanakan secara sendiri, munfarid. Nah, dalam rangka tahiyatul masjid, menghormati masjid. Nah, oke. Jadi yang pertama adalah sholat tahiyatul masjid adalah sholat yang dilaksanakan setiap kali kita memasuki masjid. Tidak ditentukan, pokoknya setiap kali kita memasuki masjid, mau pagi, siang, ataupun malam, kita mempunyai wudhu, disunahkan pada saat kita masuk masjid, maka kita harus mendirikan sholat tahiyatul masjid 2 rakaat yang dilaksanakan secara munfarid atau sholat sendiri. Nah, ini kemudian kita masuk ke sholat sunnah yang kedua, yaitu sholat rawatib. Sholat rawatib itu adalah rotaba yurotibu, itu istilahnya yang mengitari atau yang sholat sunnah yang dilaksanakan
sebelum atau sesudah sholat wajib. Di sini ada yang mengatakan bahwa sholat rawatib itu adalah sholat dimana ketika pada saat kita melaksanakan sholat wajib banyak salahnya atau banyak alfanya. Apakah itu dari pikiran kita yang kurang fokus, atau bacaan kita yang kurang fasih, atau berbagai macam kekurangan-kekurangan yang ada pada saat melaksanakan sholat wajib. Maka sholat rawatib qobliyah ataupun ba'diyah, qobliyah sebelum sholat wajib, ba'diyah adalah sesudah sholat wajib, maka sholat yang kita laksanakan itu akan menyempurnakan atau menutupi ketidaksempurnaan sholat wajib yang kita laksanakan. Nah, di sini kurang lebih ada 5 sholat rawatib yang hukumnya sunnah muakkadah. Yang pertama, sholat qobliyah subuh. Sholat qobliyah subuh yaitu sholat 2 rakaat yang dilaksanakan setelah azan subuh sebelum dilaksanakan sholat subuh. Nah, ini begitu banyak hadis yang mengatakan bahwa apabila kita melaksanakan 2 rakaat sebelum sholat subuh, qobliyah subuh, maka akan mendapatkan pahala yang pahalanya itu lebih baik daripada bumi dan isinya. Masya Allah. Oleh sebab itu, kita dianjurkan sunnah muakkadah untuk bisa melaksanakan sholat sunnah 2 rakaat sebelum subuh itu. Pahalanya begitu sangat besar. Ketika pahala sholat sunnah sebelum subuh saja sudah mendapatkan pahala yang begitu besar, bagaimana nih kalau orang yang meninggalkan sholat subuh, sholat wajib subuh? Masya Allah, innalillahi, ini akan meskipun dia orang yang paling kaya sekalipun, kemudian dia meminta ya Allah, misalnya di hari penghitungan nanti, di hari penghisaban nanti, silakan ambil seluruh harta yang aku punyai. Harta yang aku punyai adalah dunia dan isinya. Aku mempunyai pulau emas, aku mempunyai gunung uang misalnya, perusahaanku di mana-mana. Silakan ambil, tukarkan dengan dosaku meninggalkan 1 kali sholat subuh. Sepertinya tidak akan berimbang ya gitu. Karena melaksanakan sholat sunnah qobliyah sebelum subuh saja Allah sudah menjanjikan pahala yang lebih baik daripada bumi dan isinya. Kemudian setelah sholat subuh itu setelah sholat qobliyah itu kita melaksanakan sholat subuh. Ingat nih bahwa kejayaan Islam itu akan muncul kalau misalnya umat Islam bisa melaksanakan sholat subuh seramai melaksanakan sholat Jumat. Kita kan melihat bagaimana kalau misalnya melaksanakan sholat Jumat, orang tumpah ruah di masjid untuk melaksanakan sholat Jumat. Kemudian sholat Jumat itu hanya diwajibkan untuk laki-laki, sementara perempuan tidak. Tetapi kalau misalnya kita melaksanakan sholat subuh berjamaah seperti meriahnya melaksanakan sholat Jumat, bahkan mungkin akan lebih meriah lagi, karena perempuan dibolehkan untuk ikut berjamaah dalam sholat subuh tersebut. Maka di sanalah kejayaan Islam akan muncul. Bapak yakin nanti kita dengan dibukanya gerbang surga, gerakan bangun subuh keluarga, di mana seluruh siswa SD Muhammadiyah 7 diusahakan untuk bisa bangun subuh. Kemudian kalau dekat ke masjid diusahakan untuk berjamaah di masjid sholat subuh, dengan terlebih dahulu melaksanakan sholat qobliyah subuh bareng-bareng dengan keluarganya, ayahnya, bundanya, neneknya, kakeknya. Masya Allah, kalau ini sudah menjadi sebuah kebiasaan di seluruh warga komplek perguruan Muhammadiyah Antapani, SD Muhammadiyah 7 khususnya, maka Bapak yakin kejayaan Islam akan muncul dari SD Muhammadiyah 7. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Kemudian untuk
Sholat muakkadah, sunnah muakkadah lainnya dalam sholat rawatib ini adalah qobliyah dan ba'diyah zuhur. Sebelumnya Bapak ulangi bahwa sholat rawatib ini dilaksanakan secara munfarid, sendiri-sendiri gitu. 2 rakaat. Nah, tadi setelah qobliyah subuh, maka yang disunahkan, yang dianjurkan untuk melaksanakannya juga yaitu sholat qobliyah dan ba'diyah zuhur. Sebelum zuhur kita disunahkan untuk melaksanakan sholat qobliyah. Kemudian setelah sholat zuhur pun kita dianjurkan dengan sangat untuk melaksanakan 2 rakaat sunnah ba'diyah zuhur. Kemudian setelah itu ba'diyah maghrib nih. Setelah sholat maghrib, ingat Ananda sebelum melaksanakan gerakan maghrib mengaji, tutuplah sholat Anda, sholat Ananda dengan melaksanakan sholat ba'diyah maghrib. Dan yang kelima adalah sholat ba'diyah isya, ya. Jadi ada 5 sholat rawatib yang di dalamnya ada yang menjadi sunnah muakkadah. Qobliyah subuh, qobliyah ba'diyah zuhur, kemudian ba'diyah maghrib dan ba'diyah isya. Mudah-mudahan Bapak berharap Ananda semua dari mulai saat ini di usia SD ini, Ananda sudah terbiasa untuk melaksanakan sholat rawatib. Juga tadi melaksanakan sholat tahiyatul masjid. Dan kita lari lagi ke sholat sunnah yang lainnya. Nah, ini sholat duha nih. Sholat duha adalah sholat yang bisa dilaksanakan. Biasanya kalau misalnya kita melaksanakan sholat duha dengan berjamaah itu sebagai pembelajaran. Tetapi intinya sholat duha itu dianjurkan dengan munfarid gitu kan, sendiri-sendiri. Adapun rokaatnya 2, 4, 6 atau 8. Sholat duha adalah sholat yang dilaksanakan kalau mengenai waktunya di dalam hadis Nabi itu pada saat waktunya anak unta berjemur, sekitar jam 8 atau jam 9 mungkin ya di kita gitu. Sampai sebelum datangnya waktu zuhur kita melaksanakan sholat duha, itu waktunya. Kemudian dianjurkan secara munfarid, sendiri-sendiri. Kemudian sholat duha itu di dalam sebuah hadis dikatakan bahwa sholat yang dilaksanakan sebagai sedekah atas persendian. Ya mungkin ketika kita mempunyai tubuh yang sehat, sendi-sendi kita semuanya normal, tidak ada sedikit pun yang sakit gitu. Kemudian kita menyempatkan diri sebagai rasa syukur kita atas anugerah tubuh yang sehat ini dengan melaksanakan sholat duha. Ya minimal 2 rakaat, seperti yang tiap hari kita laksanakan di sekolah kita tercinta. Nah, kemudian adapun orang yang menyebutkan bahwa sholat duha itu adalah sholat untuk meminta rezeki misalnya, ya boleh-boleh saja sih. Cuma ketika di dalam doa sholat duha, Allahumma inna duha duhauka wal baha bahauka, kemudian Allahumma in kana rizki fis samai fa'anzilhu wa in kana fil ardi. Ya mungkin di sekolah kita di SD Muhammadiyah 7 yang berdasarkan himpunan putusan tarjih Muhammadiyah tidak mengkhususkan sholat duha itu sebagai sholat untuk memohon rezeki. Oleh sebab itu kita tidak memakai doa, ya Allah kalau misalnya rezekiku ada di langit turunkanlah, kalau misalnya rezekiku ada di bumi fa'akhrijhu, keluarkanlah, wa in kana ma'siran fayasirhu, kalau misalnya rezekiku itu sulit maka permudahkanlah. Ya, jadi tidak mengkhususkan salat duha itu sebagai salat untuk mendapatkan rezeki, tetapi tadi dalam hadis Nabi itu sebagai sedekah persendian kita, mungkin sebagai tasyakur bin ni'mah atas anugerah sehat yang sudah Allah berikan kepada kita. Kemudian ketika kita bersyukur, maka sudah pasti Allah akan menambahkan rezeki atas kebersyukuran kita itu. Ya. Kemudian sholat yang keempat yaitu sholat tarawih. Sholat tarawih adalah sholat
sunnah yang dilaksanakan setelah sholat isya gitu kan di bulan Ramadan. Nah, kita pasti udah terbiasa melaksanakan sholat tarawih ya. Kemudian dilaksanakan boleh munfarid, boleh berjamaah gitu kan. Nabi mencontohkan kadang-kadang munfarid sendiri-sendiri, Nabi sholat di rumah gitu kan. Kadang juga berjamaah, tapi kita lebih membiasakannya atau lebih familiar dengan melaksanakan sholat tarawih itu dengan berjamaah. Kemudian dilaksanakan rokaatnya itu ada yang 2, 2, 2, 2, kemudian yang terakhir 3. Yang terakhir yang 3 itu adalah sholat witir gitu. Kemudian ada juga ya kita yang biasanya melaksanakan 4, 4, 3. Nah, jadi 11 rakaat ya kita melaksanakan sholat tarawih itu. Kemudian kalau misalnya di luar bulan Ramadan, maka qiyamul lailnya kita sebut dengan tahajud. Nah, ini tahajud juga Masya Allah memberikan begitu banyak keistimewaan dan keutamaan gitu kan. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak. Wa minal laili, dan dari sebagian malam itu fatahajjad bihi, maka bertahajudlah kamu di sepertiga malam itu nafilatan lak, meskipun itu adalah ibadah sunnah. Asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Mudah-mudahan dengan kebiasaanmu melaksanakan tahajud itu, Tuhanmu akan mengangkatmu kepada maqaman mahmuda, tempat yang terpuji. Nih, tempat yang terpuji itu orang yang senantiasa bertahajud itu nanti bicaranya itu kan akan karismatik. Qaulan tsaqila, perkataan yang berat. Berat di sini adalah perkataan yang karismatik gitu. Kemudian perkataannya itu akan didengar oleh orang gitu. Kemudian kalau misalnya guru nanti yang terbiasa tahajud itu, maka guru itu akan dituruti oleh muridnya. Seorang ayah yang senantiasa melaksanakan tahajud, maka dia pun akan dituruti oleh anak dan istrinya. Dan pemimpin yang senantiasa bertahajud, maka dia pun akan senantiasa memiliki kemampuan untuk bisa menaklukkan gitu kan, perkataannya itu perkataan yang karismatik itu rakyat-rakyatnya gitu kan. Seperti itu sholat tahajud ya. Sama pelaksanaannya juga kadang boleh secara berjamaah atau munfarid gitu. Kemudian rokaatnya juga ada yang 2, 2, 2, 4 kali ditutup dengan 3 rokaat witir terakhir. Kemudian ada juga yang 4, 4, 3 seperti halnya sholat tarawih, cuma tahajud itu dilaksanakan di luar bulan Ramadan. Kemudian ini kita juga ada yang namanya sholat id. Nah, sholat id, kalau misalnya tadi kita pelaksanaan dari mulai tahiyatul masjid, kemudian sholat rawatib, kemudian sholat duha, kemudian sholat tarawih. Nah, ini sekarang sholat id. Sholat id juga adalah sholat sunnah muakkadah yang dianjurkan. Ada 2 macam sholat id, yaitu Idul Fitri dan Idul Adha. Idul Fitri adalah sholat id yang dilaksanakan pada saat kita sudah melaksanakan saum 1 bulan penuh. Kemudian sholat Idul Adha adalah sholat id yang dilaksanakan pada tanggal 10 Zulhijjah. Kalau tadi sholat Idul Fitri 1 Syawal, tiap 1 Syawal. Kemudian sholat Idul Adha itu tiap tanggal 10 Zulhijjah, yang diikuti setelahnya dengan prosesi penyembelihan hewan kurban. Untuk pelaksanaannya, nah ini ada yang sedikit beda dari pelaksanaan sholat Idul Fitri. Terdiri dari 2 rakaat, dianjurkan dengan berjamaah. Kemudian di rakaat pertama kita akan membaca 7 kali takbir, Allahu Akbar. Ada yang mengatakan di antara takbir ke takbir itu kita membaca subhanallah walhamdulillah Allahu Akbar gitu kan.
Allahu Akbar. Ketika imam berkata seperti itu, kemudian kita pun ikutan Allahu Akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu Akbar. Allahu Akbar 7 kali di rakaat pertama. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu Akbar. Udah 7 kali. Kemudian membaca iftitah dalam hati, kemudian dizaharkan. Oh iya, kalau misalnya tadi dikarenakan sholat munfarid itu dilaksanakannya secara munfarid juga tidak dizaharkan ya. Tahiyatul masjid, rawatib, duha juga, kemudian tadi apalagi. Nah kalau misal tarawih, imam yang dizaharkan gitu kan, mau dizaharkan bacaannya. Ketika tahajud juga kalau misal berjamaah, imam bacaannya dizaharkan. Nah kalau misal sholat Idul Fitri, Idul Adha juga imam bacaan dizaharkan karena ini berjamaah ya gitu kan. 7 kali membaca takbir, kemudian setelah takbir membaca surah iftitah, doa iftitah, Allahumma da'in bainihim. Kemudian dilanjutkan dengan surat Al-Fatihah. Alhamdulillahi rabbil alamin waladdallin. Amin. Membaca surat Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab. Nah, kemudian Allahu Akbar. Kemudian biasa seperti halnya itu ruku, bangkit dari ruku, kemudian sujud. Setelah sujud bangkit lagi. Nah, di rakaat kedua akan memulai rakaat kedua, dimulai lagi dengan 5 takbir. Allahu Akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah. Allahu Akbar. Nah begitu sampai 5 kali. Nah itu yang sholat Idul Fitri dan Idul Adha. Sholat Idul Fitri dan Idul Adha. Kemudian setelahnya diikuti dengan khutbah. Khutbah Idul Fitri dan Idul Adha. Nah, ini. Mungkin kita sudah terbiasa, udah bisa ya melaksanakan sholat Idul Fitri, Idul Adha. Nah kalau misalnya untuk sholat Idul Fitri dikarenakan itu Idul Fitri gitu, hari makan-makan gitu, Al-Fitr gitu. Atau ada juga yang mengatakan kembali kepada kesucian, tetapi berkaitan dengan hari makan-makan setelah kita sebulan berpuasa, maka disunahkan sebelum kita berangkat ke tanah lapang. Nah ini tempatnya nih, tempatnya dianjurkan di lapangan terbuka gitu kan, di tempat terbuka gitu. Bukan di tempat tertutup seperti masjid gitu, tapi ini di tempat terbuka, mau lapang atau jalan atau apa gitu. Disunahkan pada saat Idul Fitri itu kita untuk ngabatalan dulu, kalau dalam istilah orang Sunda itu, sebelum ke lapang kita harus minumlah minimal gitu kan, untuk meyakinkan bahwa pada hari itu kita tidak sedang berpuasa, karena diharamkan kita untuk berpuasa di hari Idul Fitri dan Idul Adha itu. Kemudian atau makan dulu nih, icip-icip gitu kan, sajian hidangan Idul Fitri yang sudah bunda bikinin, yang sudah nenek bikinin, kita makan opornya, tapi jangan kebanyakan gitu kan. Kita asal memastikan bahwa pada saat itu hari Idul Fitri itu kita tidak sedang berpuasa. Kemudian disunahkan kita juga kalau melaksanakan Idul Fitri itu agak siangan dibandingkan dengan Idul Adha. Kalau Idul Adha itu disunahkan untuk sepagi mungkin, karena kita akan bergegas untuk melaksanakan penyembelihan hewan kurban gitu. Kemudian sunnah-sunnahnya juga kita disunahkan untuk ketika misalnya jalan berangkat ke lapang dengan jalan dari rumah ke lapang dengan jalan kembalinya itu diusahakan untuk beda gitu kan. Jangan melalui jalan yang sama. Wallahu alam, kita jangan bertanya kenapa maksudnya Pak. Ini yang disunahkan, yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Kemudian itu sholat Idul Fitri dan Idul Adha. Sekarang kita akan membahas tentang sholat gerhana nih. Ini ada sholat gerhana juga. Ada gerhana bulan, ada gerhana matahari. Khusuful qamar, kusufus syam.
Nah, kalau gerhana bulan kita melaksanakannya biasanya di malam hari karena bulan munculnya di malam hari kan gitu. Nah, kemarin ada gerhana juga, cuma kita tidak disunahkan untuk melaksanakan sholat gerhana bulan pada waktu beberapa hari ke belakang itu karena gerhananya itu penumbra gitu, gerhana sebagian. Jadi yang disunahkan itu adalah kalau misalnya gerhana total nih gitu, matahari total, bulan total gitu. Nah, ini yang diitukan dari sholat gerhana itu adalah pelaksanaannya beda juga nih gitu. Pada saat sholat gerhana kita pelaksanaannya karena mungkin ini kalau misalnya malam ya di masjid lah gitu kan. Kemudian dengan berjamaah gitu. Dengan berjamaah kita melaksanakan sholatnya. Kemudian nah ini pelaksanaannya terdiri dari 2 rakaat, tetapi dari 2 rakaat itu ada 4 kali pembacaan Al-Fatihah, 4 kali pembacaan surat, kemudian surat-suratnya juga dianjurkan untuk membaca surat-surat yang panjang, kemudian 4 kali ruku, 4 kali bangkit dari ruku gitu kan. Nah, kalau misal sujud masih normal, begini aja mungkin pelaksanaannya nih. Pada saat kita akan melaksanakan sholat gerhana, kita mulai Allahu Akbar. Nah, kita baca iftitah Allahumma ba'idani. Kemudian kita masuk ke surat Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki yaumiddin, Waladdallin. Amin. Membaca surat nih. Qul a'udzu birabbil falaq wa min syarri ghasikin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Kemudian Allahu Akbar. Kita ruku. Setelah ruku, bangkit dari ruku, sami Allahu liman hamidah. Nah, setelah sami Allahu liman hamidah, kita kembali lagi untuk membaca surat Al-Fatihah. Alhamdulillahi rabbil alamin, waladdallin. Membaca lagi surat Qul a'udzu birabbin nas minal jinnati wan nas. Allahu Akbar. Kita ruku, bangkit dari ruku, lanjutkan dengan sujud. Nah, bangkit dari sujud, duduk di antara 2 sujud, sujud lagi, bangkit untuk itulah rakaat pertama. Kita lanjutkan lagi membaca Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin, waladdallin. Amin. Kita lanjutkan dengan surat, misalnya Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu Akbar. Bangkit dari ruku, kita kembali lagi sami Allahu liman hamidah, Rabbana walakal hamd. Kita kembali lagi Alhamdulillahi rabbil alamin, Ar-Rahmanir-Rahim, Waladdallin. Amin. Kita lanjut membaca surat Wal 'ashr innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Nah, kemudian setelah itu ruku. Nah, udah ruku, bangkit dari ruku, kemudian kita langsung sujud lagi. Nah, itu begitulah pelaksanaan sholat gerhana. Khusuful qamar wa khusufus syam. Sholat gerhana matahari dan gerhana bulan. Kemudian setelah selesai sholat diikuti dengan khutbah seperti halnya sholat Idul Fitri tadi. Setelah sholat gerhana maka kita akan mendengarkan khutbah tentang apa itu gerhana, kemudian apa yang diajarkan oleh Islam setiap kali gerhana itu tiba gitu. Itu tentang sholat gerhana, dilaksanakannya secara berjamaah ya tadi. Kemudian setelah sholat gerhana, nah kita juga akan melihat tentang pelaksanaan sholat istisqa. Nah, sebetulnya sholat istisqa, sholat gerhana, sholat jenazah,
sudah kita praktekkan nih. Mungkin buat kalian yang sekarang kelas 4, dulu waktu kalian kelas 1 kalian pernah melaksanakan sholat istisqa. Pada saat itu beberapa bulan hujan tidak turun gitu, panasnya terik banget gitu kan, air sudah susah di mana-mana gitu, semua warga mengeluh nih gitu kan, karena sumurnya, aduh sumur di rumah aku udah kosong, sumur di rumah saya juga sama, wah ini. Makanya kita pada saat itu sepakat untuk melaksanakan sholat istisqa, yaitu sholat meminta hujan. Sholat istisqa, sholat meminta hujan, sebelumnya diusahakan nih gitu kan, sebaiknya dianjurkannya itu kita bersaum terlebih dahulu. Bersaum, kemudian kita banyak-banyak istighfar dari mulai pada saat kita udah, wah nanti beberapa hari ke depan kita akan melaksanakan sholat istisqa. Dianjurkan masyarakat yang ada di daerah yang akan dilaksanakan sholat istisqa tersebut banyak-banyak beristighfar, kemudian melaksanakan saum 3 hari, kemudian banyak bersedekah gitu. Kemudian pada saatnya sholat istisqa pun mereka harus memasuki lapangannya itu dengan terus aja menyenandungkan istighfar gitu, memohon pengampunan dari Allah gitu. Mungkin saja kekeringan ini terjadi karena dosa dan kesalahan yang sudah manusia perbuat, yang sudah kita perbuat. Oleh sebab itu pada saat kita akan melaksanakan sholat istisqa, kita memohon agar Allah, Zat yang Maha Pengasih dan Penyayang itu menurunkan hujan buat kita, sehingga kita pun menyadari bahwa karena dosa-dosa kita lah hujan ini tidak turun. Jadi kita terus dimohon untuk beristighfar. Pelaksanaannya, nah ini dilaksanakan secara berjamaah 2 rakaat. Hanya mungkin pelaksanaannya itu persis seperti sholat Idul Fitri, Idul Adha. Terdiri dari 7 takbir di rakaat pertama, kemudian 5 takbir di rakaat kedua. Setelah itu ada khutbah istisqa. Nah, pada saat khutbah itu imam atau khatib dia menghadap kiblat, kemudian mengangkat tangannya memohon kepada Allah dengan doa khusus, Allahumma aghithna, Allahumma aghithna, ya Allah turunkanlah hujan kepada kami ya Allah, sambil terus memohon ampunan atas seluruh dosa dan kesalahan yang sudah diperbuatnya. Nah ini alhamdulillah ya, dulu mungkin Bapak pengen tahu juga nih, pada saat kita sudah melaksanakan sholat istisqa dulu, anak kelas 1 yang sekarang Bapak yakin udah kelas 4 nih gitu, ada yang mengatakan kepada kakeknya berbicara ke Bapak, itu kata cucu saya, kakek ini kita udah sholat istisqa tapi kapan hujannya? Ternyata Masya Allah, dalam hitungan Bapak kurang dari seminggu kalau gak salah, setelah kita melaksanakan sholat istisqa hujan gitu. Masya Allah gitu. Dengan polosnya nih, ya Bapak pingin tahu siapa gitu, anak yang dulu kelas 1 dengan polosnya itu kapan hujannya kek. Dan sekarang Bapak yakin anaknya kelas 4 nih, siapa coba, kalian masih ingat gak? Barangkali kalian itu yang mengatakan itu sama kakek kalian gitu kan. Nah itu sholat istisqa. Kemudian ada juga sholat intidhar. Intidhar nih adalah sholat yang dilakukan, intidhar itu sendiri artinya menunggu. Jadi sholat intidhar adalah sholat sunnah yang dilakukan baik 2 rakaat, 4 rakaat atau 6 rakaat sebelum khatib naik mimbar. Jadi daripada kita gunakan waktu sebelum datangnya sholat zuhur itu, sebelum khatib naik mimbar itu kita gunakan untuk ngobrol, lebih baik kita gunakan untuk sholat intidhar, sholat menunggu gitu kan. Dilaksanakan secara munfarid, rakaatnya 2. Kalau misalnya udah 2 rakaat tetapi masih ada waktu, kita laksanain lagi sholat 2 rakaat lagi. Nah itu intidhar, sholat menunggu
sebelum khotib naik mimbar, itu sholat intidhar. Kemudian ada juga sholat witir nih, tadi udah dibahas ya. Kalau sholat witir adalah sholat yang dilaksanakan, witir itu sendiri ada artinya ganjil. Satu, nah ini ada sholat yang dilaksanakan 1 rakaat itu hanya sholat witir gitu. Ada 1, 3, 5, 7 itu sholat witir gitu. Sholat yang ganjil. Kemudian ada juga sholat syukrul wudu nih. Sholat syukrul wudu dari namanya juga adalah sholat bersyukur setelah kita berwudu gitu. Kenapa bersyukur? Ya Allah, iyalah ketika kita sudah bisa berwudu, otomatis kita berwudu dengan air ya gitu. Kita mensyukuri, ya Allah, alhamdulillah saya masih bisa berwudu. Berarti kan pada saat kita berwudu itu kondisi kita dalam keadaan sehat dong ya gitu kan. Kemudian pada saat kita berwudu itu kita dengan air. Alhamdulillah loh. Pada saat di belahan dunia ini banyak yang mengalami kekeringan, tapi kita masih bisa mendapatkan air yang berlimpah. Sehingga kita pun bisa berwudu dengan air yang berlimpah itu. Nah kita bersyukur. Bersyukur karena kita sholat, karena kita sehat, bersyukur karena air berlimpah, bersyukur karena keadaan aman. Mana mungkin kan kalau dalam keadaan berperang, wudu aja kita harus gimana dalam kondisi yang serba ketakutan gitu kan. Ini kita bersyukur, tapi intinya bersyukur karena kita sudah bisa berwudu gitu kan. Kemudian ada juga yang namanya istikharah nih. Salat istikharah itu adalah salat yang dilakukan 2 rakaat. Kalau syukrul wudu tadi dilaksanakan 2 rakaat itu setelah kita berwudu dengan munfarid. Nah, dengan munfarid, kemudian waktunya kapan aja, pokoknya setelah berwudu kita melaksanakan salat syukrul wudu gitu. Karena wudu itu tidak identik dengan akan melaksanakan salat gitu. Ketika jauh bukan di waktu sholat, misalnya jam 10 siang, kita merasa, aduh aku batal nih karena kentut. Kita berwudu, disunahkan untuk menjaga wudu kita wudu lagi gitu kan. Pokoknya jangan sampai kita itu udah batal, wudu lagi. Udah batal meskipun bukan di waktu sholat, itu yang disunahkan oleh Nabi gitu kan. Kemudian sholat istikharah. Nah istikharah, sholat 2 rakaat yang dilakukan secara munfarid juga. Kapan saja dilaksanakannya, cuma lebih identik kalau Bapak itu melaksanakan istikharah itu malam gitu kan, lebih tenang ya. Jadi istikharah itu adalah salat untuk memohon petunjuk kepada Allah ketika ada 2 pilihan nih. Misalnya sekarang nanti Ananda dari kelas 6 ini mau melanjutkan kemana nih? Apakah aku harus ke pesantren, atau aku harus ke sekolah negeri, atau misalnya aku ke pesantren A atau masuk ke pesantren B? Semuanya pesantren A bagus, pesantren B bagus gitu kan. Jadi aduh bingung nih gitu kan. Sementara ketika tes kemarin ke pesantren A lolos, ke pesantren B lolos. Nah, salah satu jalan keluarnya adalah Ananda melaksanakan sholat istikharah. Sholat istikharah itu pelaksanaannya biasa saja seperti sholat pada umumnya. Kemudian di akhir sholat itu, setelah Ananda sholat, Ananda membaca doa yang khusus dibaca dalam sholat istikharah. Allahumma inni astakhiruka bi'ilmika wa astaqdiruka bi qudratika wa as'aluka min fadlika al-azim. Ya Allah, inni astakhiruka bi'ilmika. Aku memohon petunjuk pemilihan dengan ilmumu ya Allah. Wa astaqdiruka bi qudratika, dan aku mohon kuasa dengan kuasamu ya. Wa as'aluka min fadlikal azim, dan kami memohon kepadamu dengan keutamaanmu, zat yang maha agung. Nah, di dalam pilihan itu, Allahumma in kunta ta'lamu anna hadzal amri khairun li fi dini wa dunyaya wa ma'ashi wa aqibatu amri faqdurhu li wa yassirhu li. Ya Allah, seandainya aku masuk ke pesantren A ini adalah sesuatu yang baik buatku, maka permudahkanlah aku untuk bisa masuk ke sana. Permudahkan itu kan pas tes lolos, kemudian pas mau bayar ininya ada biayanya.
kemudian apapun dipermudah gitu. Wa in kunta ta'lamu anna hadzal amri syarrun li fi dini wa dunyaya wa ma'ashi wa akibatu amri. Tapi kalau seandainya pilihan ini adalah jelek bagiku, tidak memberikan masa depan yang baik bagiku, faktur huli wa pasrifu anni wa yasrifni anhu. Tutuplah jalan menuju ke arah itu, gitu kan, seperti itu. Jadi Ananda mohon setelah sholat istikharah itu berdoa, ya Allah, kalau misalnya masuk ke pesantren A itu adalah baik bagiku, permudahkanlah bagiku. Tapi kalau misalnya ke pesantren A itu jelek bagiku, kurang pas bagiku, kurang cocok bagiku, maka tutuplah harapanku untuk bisa masuk ke sana, gitu kan. Nah itu, nah nanti biasanya setelah melaksanakan sholat istikharah itu kemudian kita bergegas tidur. Biasanya yang bagus itu setelah kita sholat istikharah kemudian tidur. Nah yang bagus itu pada saat tidur itu kita mimpi, oh ya Allah, aku mimpi bermain-main di pondok pesantren A. Seneng banget, teman-temannya enakan, orang-orangnya, teman-temannya ramah-ramah, baik-baik, gurunya juga pada baik-baik. Nah itu jawaban dari istikharah yang Ananda lakukan. Berarti Allah sudah menunjukkan, nah ini adalah pesantren yang cocok buat kamu. Silahkan, sekarang kamu kuatkan niat untuk bisa masuk ke pesantren itu. Nah itu sholat istikharah. Ananda sekalian, itu ada 12 ya, kurang lebih 12 macam sholat sunnah yang ada dalam keseharian kita. Mungkin ada lagi sholat sunnah yang lainnya, tetapi di sini Bapak memberikan penjelasan tentang 12 macam sholat sunnah ya. Mudah-mudahan Bapak sangat berharap sekali dari mulai tahiyatul masjid, kemudian rawatib, kemudian duha, kemudian syukrul wudu, kemudian tarawih, tahajud, dan sholat-sholat yang lainnya. Bapak berharap Ananda semuanya terbiasa untuk bisa melaksanakan sholat-sholat sunnah tersebut. Meskipun sunnah, tetapi kalau misalnya kita terbiasa melaksanakannya, akan membuat kita menjadi manusia pilihan, manusia terpuji, manusia yang senantiasa berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, menghafal berbagai macam sholat sunnah. Oh ada yang satu lagi ya, mungkin sholat jenazah nih yang belum Bapak bahas itu di sini. Ini di sini nggak di itu kan, di buku ini. Sebelum Bapak itu kan sholat jenazah. Sholat jenazah itu adalah sholat hukumnya itu fardu kifayah. Fardu kifayah itu ada fardu kifayah, ada fardu ain. Kalau fardu ain itu adalah kewajiban yang mesti dilakukan oleh setiap orang kepada setiap individu, gitu kan. Ya tadi, kalau misal dilaksanakan mendapatkan pahala, kalau tidak dilaksanakan akan mendapatkan siksa. Kalau fardu kifayah itu adalah sebuah kewajiban yang dibebankan kepada sebuah masyarakat misalnya, atau komunitas misalnya, atau kelompok. Nah, kalau sudah ada di antara kelompok itu yang melaksanakan kewajiban tersebut, maka kewajiban kita misalnya karena kita berhalangan untuk bisa melaksanakannya, itu sudah gugur gitu. Tidak usah lagi kita memaksakan untuk melaksanakan kewajiban itu. Jadi sholat jenazah adalah sholat yang hukumnya fardu kifayah. Nah sholat jenazah itu pelaksanaannya sudah berkali-kali ya, kita udah melaksanakan bagaimana pelaksanaan sholat jenazah. Sholat jenazah itu hanya terdiri dari 4 takbir, kemudian tidak ada ruku, tidak ada sujud. Di takbir pertama kita membaca Al-Fatihah, Alhamdulillah, Allahu Akbar,
Alhamdulillahirabbil alamin waladdallin. Allahu akbar. Nah, takbir kedua ini kemudian kita membaca sholawat. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahu akbar. Takbir ketiga kita membaca doa untuk jenazah. Nanti mungkin di semester yang depan nih Bapak mewanti-wanti kepada Ustadz Ismu Baristik untuk mengajarkan kalian melaksanakan sholat jenazah ini. Dan Bapak yakin kalian pun hanya dalam waktu 1 jam bisa menghafal, mempraktekkan sholat jenazah dengan baik dan benar. Takbir ketiga kita membaca itu, Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afihi wa'afu anhu. Kalau misalnya jenazah perempuan, Allahumma gfir laha warhamha wa'afiha wa'afu anha. Nah, di imamnya itu kalau jenazah laki-laki itu pas di leher jenazah. Kalau di jenazah perempuan maka imam itu berdirinya pas di bagian perutnya gitu. Bukan ini di searah gitu kan dengan perutnya. Kemudian takbir keempat. Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu waghfir lana wa lahu. Allahumma man ahyaitahu minna fahyi. Kemudian ditutup dengan doa Rabbana atina fid dunya hasanah. Nah, baru itu salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Itu sholat jenazah tanpa ada ruku, tanpa ada sujud. Terdiri dari 4 salam. Yang pertama membaca sholawat, membaca Al-Fatihah, kemudian di salam takbir kedua membaca sholawat, takbir ketiga membaca doa, takbir keempat membaca doa, diakhiri dengan salam. Anak-anakku sekalian, itulah macam-macam sholat sunnah yang Bapak ajarkan pada kesempatan kali ini sebagai review dari apa yang sudah Bapak sampaikan 2 pekan ke belakang. Mudah-mudahan tadi Bapak berharap bahwa materi yang Bapak ajarkan ini, kalau cuma sekedar kalian hafal, kalau cuma kalian sekedar mengetahui, insya Allah itu gampang. Tetapi Bapak sangat berharap banget Ananda semuanya terbiasa untuk bisa melaksanakan keseluruhan dari sholat-sholat sunnah itu. Bapak yakin kalau misalnya Ananda membiasakan dari mulai saat ini, pada saat kecil ini untuk melaksanakan sholat-sholat sunnah, maka sampai tua nanti pun Ananda jadi nenek-nenek, kakek-kakek, Ananda akan menjadi kakek nenek yang tetap segar bugar dan terbiasa melaksanakan sholat sunnah yang diajarkan oleh Nabi. Sekali lagi Bapak berharap Ananda semuanya terbiasa untuk bisa melaksanakan seluruh rangkaian sholat-sholat sunnah ini. Oke, terima kasih anak-anakku sekalian atas perhatiannya. Bapak mohon maaf nih apabila ada banyak kekurangan, ada banyak kesalahan dari Bapak selama pertemuan di semester ganjil ini. Dan kita berharap bisa bertemu di kelas secara langsung nih, dalam pertemuan tatap muka yang 100%. Ananda sudah kembali ke sekolah. Kita bisa bertatap muka secara langsung, kita bisa bermain secara langsung, kita bisa bercanda secara langsung, kita bisa menumpahkan rasa kangen, rasa rindu kita dengan keseluruhan teman kalian di kelas masing-masing. Mudah-mudahan kita berada dalam kesehatan dan keafiatan, dan pandemi segera pergi, wabah segera berlalu. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.